Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 8 tentang turunan ya. Nah, jadi LKS 2 topiknya sekarang adalah rumus-rumus turunan. Kita membahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 8. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai. Nah, jadi rumus-rumusnya apa saja? Nah, ini saya kasih ada 5 dari A sampai E, yaitu kalau rumus pertama, kalau fungsinya itu hanya angka ya, jadi C ini adalah bilangan ya, angka saja, maka turunannya adalah 0. Oke, rumus pertama, hafal. Nah, kemudian kalau dia hanya berbentuk X, maka turunannya adalah 1. Oke, sedangkan kalau dia berbentuk X pangkat N, maka turunannya adalah, nah, N-nya ini, pangkatnya, kita tarik ke depan, lalu X-nya masih ada, sekarang pangkatnya menjadi N kurang 1, jadi pangkatnya dikurang 1. Ya, nah, kemudian kalau ada pengali di depannya, A kali GX, maka turunannya itu kita hanya fokus ke GX-nya, kita turunkan. Nah, pengalinya ini ikut saja, jadinya A kali G aksen X. Ya, nah lalu bentuk yang terakhir, kalau dia berbentuk tambah atau kurang, ya, maka turunannya adalah kita turunkan saja masing-masing. Yang di depan G menjadi G aksen X, kemudian yang di belakang H menjadi H aksen X. Ya, lalu kita tinggal tambah atau kurangkan saja sesuai dengan bentuk soalnya. Oke, nah jadi kelima rumus ini kalian harus hafal baik-baik ya, lalu kita gunakan. Oke, nah kita lihat mulai dari soal nomor 1, limit dari H mendekati 0 dari soal ini adalah apa? Nah, jadi kalau kita lihat sekilas, soal nomor 1 ini kan berarti sebenarnya bukan bentuk turunan ya, dia kan berbentuk limit. Oke, nah jadi kita kerjakan aja seperti biasa. Yang depan ini kita kuadratkan dulu. Oke, menjadi X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat. Nah, yang belakang ini kita tulis ulang, X tambah H tambah 1. Nah, sedangkan yang belakang ini kita kali masuk minusnya ya, menjadi minus X kuadrat, minus X, dan minus 1. Oke, dan kita perhatikan X kuadrat ini dengan X kuadrat ini habis. Nah, lalu yang X ini dengan X ini habis, kemudian yang satu ini dengan satu ini habis. Oke, lalu yang tersisa apa? Yang tersisa ini 2XH, lalu ini masih ada H kuadratnya ya, dan ini masih ada H. Nah, jangan lupa masih ada per H. Oke, nah lalu kalian perhatikan, ini kalau yang atas kan bisa tarik keluar H-nya ya, menjadi 2XH. Nah, yang ini H kuadrat berarti masih ada satu biji H-nya, sedangkan yang ini H kalau udah ditarik keluar H-nya maka tersisa 1. Oke, nah lalu kita per dengan H, nah maka H-nya akan habis. Maka tersisa ini aja, 2X, oh ini hanya nggak ada lagi ya, saya salah. Jadi tersisa siapa? Tersisa 2X plus H plus 1 sesuai dengan ini. Oke? Nah, lalu kita masukkan saja hanya 0. Ini berarti kan jadi 0 habis ya. Maka dapat 2X tambah 1 berarti D. Oke, pilihannya adalah, oh, jawabannya adalah D. Oke, nah tadi kan saya bilang, ini sebenarnya soal limit. Berarti tidak ada hubungannya dengan turunan. Nah, ternyata saya bohong. Ya, kenapa? Karena kalau kalian ada mengerjakan LKS 1, dilihat kembali ya, pengertian dari turunan itu sebenarnya adalah berdasarkan limit. Ya, jadi turunan dari F ya, F aksen X itu adalah limit H mendekati 0 dari Fx tambah H dikurang Fx per H. Nah, kalau kalian lihat bentuknya ini, bentuknya sesuai loh. Mengapa? Karena yang di belakang ini adalah fx-nya. Oke? Nah, lalu yang di depan ini satu paket, oke, adalah f dari x tambah h. Ya, bayangkan ini kalau dimasukkan x tambah h, maka jadi ini kan? Nah, lalu ini juga. Ini kalau dimasukkan x tambah h, maka jadinya ini. Oke? Artinya apa? Artinya bentuk soal nomor 1 itu sebenarnya adalah fx yang sama dengan x kuadrat tambah x tambah 1 itu permintaan soalnya adalah turunannya. Oke, jadi kita mencari f aksen x. Nah, lalu kita tinggal gunakan cara cepat aja rumus-rumusnya, yaitu kalau x kuadrat, ya, maka dia sesuai dengan bentuk x pangkat n. Nah, n-nya kan 2, maka sesuai dengan rumus, 2-nya tarik ke depan, oke? Nah, lalu X-nya tetap, tapi sekarang pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1 kan jadinya 1. Jadi kita nggak tulis ya. Nah, saya tuliskan saja di sini. Oke, nah lalu X sesuai dengan rumus nomor B, X itu diturunkan menjadi 1. Jadi X ini menjadi 1. Nah,
Kalau satu jadi apa? Nah, satu itu berarti menjadi nol ya, karena sesuai dengan rumus yang A. Angka diturunkan menjadi nol. Oke, nah jadi kalau kita tulis sederhanakan lagi ya, maka jawabannya adalah 2x tambah 1. Oke, nah perhatikan, jawabannya kan sama kan? Oke, nah kalau kita pakai cara cepat dan kita tahu bahwa ini sebenarnya adalah turunan, ya, maka hanya 2 baris jawabannya. Tidak usah repot-repot menghitung limitnya. Ya, jadi kedepannya kalau ada ketemu bentuk limit seperti ini, kalian harus sadar, oh ini sebenarnya adalah turunan. Ya. Nah, untuk nomor 2, Y adalah 3 dikurang X pangkat 3. Ditanya dy per dx. Nah, ingat ya, dy per dx itu sebenarnya sama aja dengan y aksen. Berarti kita mau cari turunannya. Oke? Nah, lalu kalau kita turunkan, berarti kan per komponen ya, yang 3 diturunkan itu jadi 0. Karena dia adalah angka, menjadi 0. Sedangkan minus X pangkat 3 itu bentuknya seperti X pangkat N. Jadi ini N-nya ya, N-nya 3, maka kita turunkan menjadi minus 3 X pangkat. Nah, 3-nya dikurang 1, maka menjadi 2. Oke, nah kalau kita sederhanakan, ingat ini kurang ya, bukan kali. Jadi 0 kurang 3X kuadrat menjadi minus 3X kuadrat. Jawaban akhirnya adalah bebek. Oke? Nah, lanjut. Soal nomor 3. Nah, dia minta D per DX dari sesuatu ini. Nah, berarti sesuatu ini adalah fx kita. Ya, dan ini artinya mau diturunkan. Oke, nah kita turunkan saja ya per komponen. 2 per 3 X pangkat 2. Nah, berarti ini bentuknya seperti yang bentuk D, yaitu AGX. Berarti A-nya 2 per 3. Nah, A-nya ikut aja. Oke, nah lalu ini GX-nya X kuadrat kita turunkan menjadi 2X pangkat 1. Ya, nah plus, nah X diturunkan jadinya 1, sedangkan 4 turunkannya jadi 0. Oke, nah ini tinggal disederhanakan saja ya. 2 per 3 kali 2X menjadi 4 per 3X. Baru belakangnya ada plus 1 lagi. Kita cek opsi yang benar adalah A. Ya. Nah, selesai untuk folio nomor pertama ini. Kita lanjut ke nomor 4. Ya, diketahui fx adalah x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat tambah 2x tambah 5. Ditanya f aksen x lalu dikurang 2 lagi hasilnya apa? Oke, nah ini ya saya sudah ini berarti salah penomorannya, harusnya mulai dari nomor 4. Oke. Nah, ini saya sudah kasih lagi rumusnya ya. Kalau fx berbentuk a kali x pangkat n, maka turunannya adalah a kali n kali x pangkat n kurang 1. Oke, nah jadi soal kita adalah ini x pangkat 3 tambah 6x tambah, x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 2x tambah 5. Nah, kalau kita turunkan bagaimana? Nah, x pangkat 3 menjadi 3x kuadrat. 6x kuadrat menjadi 12x. Oke, 2x menjadi 2 saja. Ya. Nah, 5 menjadi 0. Kita tidak tulis. Ya, oke. Nah, saya langsung cepat aja ya. Kalau kalian, saya jelaskan sekali lagi deh untuk misalnya yang x pangkat 3 ini. Oke, nah kalau diturunkan, berarti kan ini n-nya. Nah, n-nya tarik ke depan, jadi 3. Lalu x-nya tetap, nah lalu 3-nya dikurang 1, jadi 2. Ya, maka menjadi 3x kuadrat. Oke, nah yang lain-lainnya kalian sudah harus bisa dengan cepat ya, dengan langsung. Oke, nah sampai sini belum selesai. Ingat yang ditanya adalah f aksen x kurang 2. Jadi f aksen x kurang 2 artinya kan ini semua dikurang 2. Artinya apa? Artinya ini hilangkan saja. Maka jawaban akhirnya 3x kuadrat tambah 12x, berarti opsi yang benar adalah C. Nah, untuk yang nomor 5, nah perhatikan ya, untuk soal-soal sebelumnya kan semuanya berbentuk X. Maka kita turunkannya itu juga berdasarkan X. Nah, kalau nomor 5 ini, dia soalnya berbentuk T. Jadi ditulisnya itu adalah df per dt, artinya kita turunkan berdasarkan T. Ya, nah tapi cara kerjanya sama saja. T kalau diturunkan menjadi 1. Nah, minus T kuadrat kalau diturunkan menjadi minus 2T. Pokoknya kita hanya menggunakan rumus ini. Oke, nah lalu 1 diturunkan jadi 0. Ya, maka jawaban akhirnya adalah 1 kurang 2T, yaitu opsi E. Lanjut, untuk nomor 6. Y sama dengan X pangkat N tambah X kurang 1 pangkat 3. Nah, tanya Y aksennya. Jadi cara kerjanya adalah, ini saya tulis ulang soalnya ya. Nah, lalu ini yang depan X pangkat N kalau diturunkan menjadi N kali X pangkat N kurang 1. Kita hanya menggunakan rumus ini. Oke, nah lalu yang belakang ini sebenarnya kita menggunakan rumus aturan rantai ya, itu nanti di latihan-latihan sebelumnya, yaitu kalau dia berbentuk sesuatu di pangkat N, ya, maka turunannya adalah kita turunkan seperti biasa,
N dikali sesuatunya di pangkat N kurang 1 kali lagi dengan yang di dalam itu diturunkan. Oke, nah ini namanya aturan rantai dan saya sudah gunakan di sini. Oke, nah inilah GX-nya. GX-nya adalah X kurang 1 dan ini N-nya. Oke, maka turunannya menjadi N kali GX pangkat N kurang 1 ya. Inilah 3 kali X kurang 1 pangkat 2. Nah, lalu kali lagi dengan G-nya diturunkan. Oke, X kurang 1 kalau diturunkan kan 1 ya. Jadi inilah G aksennya. Nah, karena dia 1, jadi kita abaikan saja. Oke, nah lalu kita tinggal jabarkan ya yang ini bentuk kuadratnya. Nah, kalau kita jabarkan, yang depannya tetap, yang belakangnya dijabarkan menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1, lalu 3-nya dikali masuk. Oke, dapatnya hasil seperti ini dan yang sesuai adalah opsi A. Oke, nah nomor 7. Diketahui Ft adalah T kurang 2 kali T tambah 1. Ditanya turunannya ya. dFT per dt berarti kita mau turunkan ini. Oke. Nah, sebelum kita turunkan ini kita kali masuk aja dulu. Oke. Nah, T ketemu dengan T menjadi T kuadrat. Nah, lalu T dengan T dengan 1. Dan min 2 dengan T. Berarti min 2T. Totalnya menjadi min T. Kemudian min 2 dengan 1 menjadi min 2. Ya, lanjutannya kita tinggal turunkan ya, ini diturunkan T kuadrat menjadi 2T. Nah, min T menjadi min 1 dan min 2 adalah 0. Maka jawaban akhirnya 2T kurang 1 yaitu opsi E. Untuk nomor 8, bentuknya agak repot ya. Jadi, soalnya seperti ini, kita buat dalam bentuk pangkat dulu semuanya. Nah, T di akar 3 kan artinya T pangkat sepertiga. Nah, T kuadrat di akar 5 berarti T pangkat 2 per 5. Nah, lalu T pangkat 3 di akar 7 adalah T pangkat 3 per 7. Oke, selanjutnya kita tinggal turunkan satu per satu ya. Sekarang fokus ke sini. Oke, nah berarti ini N-nya adalah sepertiga. Nah, kita gunakan rumus ini, A-nya nggak ada ya, A-nya 1. Berarti sepertiga tarik ke depan, lalu T-nya dipangkat sepertiga tapi dikurang 1. Menjadi T pangkat minus 2 per 3. Nah, untuk yang 2 per 5 ini 2 ya. 2 per 5. Yang 2 per 5 pun sama. 2 per 5-nya tarik ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1. Menjadi minus 3 per 5. Yang 3 per 7 juga sama. 3 per 7-nya tarik ke depan, lalu 3 per 7-nya dikurang 1. Menjadi minus 4 per 7. Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai. Tapi karena dia adalah pilgan, kita harus cari yang sesuai ya. Jadi ini harus diubah dulu ke dalam bentuk akar, karena pilihannya berbentuk akar semua. Nah, jadi ini kan T pangkat minus 2 per 3. Nah, kita buat dalam bentuk seper dulu ya, menjadi seper T pangkat 2 per 3. Nah pangkat minusnya hilang. Nah, lalu kita tahu ini artinya kan T di kuadrat, lalu di akar 3. Ya, maka kita tulis seperti ini. Nah, yang ini pun sama. 2-nya di atas, 5-nya di bawah, seperti tadi di sini ya kan. 1-nya di atas, 3-nya di bawah. Nah, lalu ini T pangkat minus 3 per 5-nya kita tarik ke bawah, menjadi T pangkat 3, lalu di akar 5. Nah, yang ini juga sama. Menjadi 3 per 7, T di pangkat 4, lalu di akar 7. Ya, kita lihat opsi yang sesuai adalah opsi A. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal di LKS 2 ini, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Semoga penjelasannya jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk selalu belajar, banyak berlatih, dan banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Oke, silahkan di-like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.